Hai teman-teman, kembali lagi di channel Cooking with Ocha. Ayo kita bikin sapo tahu seafood. Comforting iya, sehat iya, enak juga iya. Menu Chinese food yang satu ini tinggal dimakan bareng nasi, makin mantep deh. Ternyata bikinnya gampang banget dan bahan-bahannya juga bisa kita temuin. Langsung aja yuk ikutin video ini sampai selesai. Untuk membuat sapo tahu seafood, di sini aku menggunakan tofu dan bahan pelengkap lainnya seperti sayuran. Aku pakai 2 batang sawi pakcoy atau biasa kita kenal sebagai sawi sendok. Kemudian kita juga pakai sayuran seperti wortel dan juga ada 1 bonggol brokoli. Lalu aku juga menambahkan sekitar 4-5 lembar jamur kuping. Dan untuk seafoodnya sendiri, di sini aku pakai sekitar 200 gram udang segar dan juga ada 100 gram cumi tinta. Cumi tinta ini ukurannya cukup besar, jadi aku hanya menggunakan 1 ekor cumi dengan ukuran 100 gram ya teman-teman. Lalu untuk bumbu cincangnya di sini kita akan pakai 5 siung bawang putih yang sudah kita kupas dan kita bersihkan kulitnya. Lalu juga ada 2 ruas jahe dan di sini aku hanya pakai setengah bawang bombay ya. Kemudian untuk seasoning saus kita akan pakai 2 sendok makan saus tiram dan juga 2 sendok makan kecap manis. Untuk seasoning bubuknya sendiri kita akan pakai 1 sendok makan penyedap rasa dan 1 sendok teh garam dan kita perlu juga menambah rasa manis. Di sini kita tambahkan gula pasir secukupnya aja sebanyak 1 sendok makan. Kuah saponya kita akan bikin teksturnya sedikit kental, jadi kita tambahkan sekitar 2-3 sendok makan tepung maizena yang kita akan larutkan menggunakan air. Pemakaian tepung maizena ini sifatnya opsional ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menambahkannya ataupun tidak, sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Untuk membuat sapo tahu seafood, di sini aku pakai tofu merek Sakura dengan ukuran 240 gram. Kita akan potong tofu menjadi 2 bagian. Kemudian kita keluarkan tofu dari kemasannya secara perlahan aja ya. Lalu kita potong tofunya. Kira-kira ini kita potong tofunya sekitar setengah sentimeter aja. Kalau udah, kita akan balurkan tofu menggunakan tepung maizena. Tujuannya supaya tofunya tetap standing dan tidak kempes seperti itu ya. Selanjutnya kita akan potong sayurannya terlebih dahulu sebelum diproses. Pertama kita akan kupas kulit wortel menggunakan pisau peeler. Selanjutnya kita potong wortelnya menjadi 3 bagian. Di sini aku potong dengan meratakan setiap sisi wortelnya menjadi berbentuk persegi panjang. Lalu wortelnya aku hias seperti ini menjadi berbentuk seperti bunga, jadi bisa lebih menarik ya teman-teman. Teman-teman bisa menghias wortelnya sesuai dengan kreasi kalian ya. Kemudian kita lanjut lagi, kita akan potong ujung bagian pangkal pakcoynya terlebih dahulu dan kita akan potong kembali pakcoynya dengan ukuran sekitar 4-5 cm ya. Setelah itu kita akan potong juga brokolinya. Di sini aku belah sayuran brokolinya seperti ini. Kemudian potong brokolinya, ukurannya tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar. Aku juga menggunakan batang brokolinya ke dalam masakannya ya. Dan kalau mau di skip boleh banget ya teman-teman. Lanjut lagi kita akan iris jamur kuping. Kita perlu buang pangkal ujung jamurnya terlebih dahulu. Kemudian kita iris jamurnya. 1 jamur kita bagi menjadi 4 bagian. Selanjutnya di sini kita akan bersihkan seafoodnya. Pertama-tama kita pisahkan bagian kepala udang dengan bagian badan udangnya. Kemudian kita kupas juga cangkang udangnya dan kita sisakan atau kita akan gunakan ekornya ya. Lalu kita beri sayatan di punggung atas udang dan di sini kita bersihkan udang dari kotorannya. Kemudian kita juga akan bersihkan cuminya. Kita keluarkan bagian kepala cumi dari badannya dan kita keluarkan tulang rawan cuminya. Setelah itu kita akan kupas atau kita akan bersihkan kulit ari atau kulit terluar dari cumi. Dan aku juga keluarkan bagian bulatan hitam keras yang ada pada kepala cumi ya. Kalau udah, kita belah cumi menjadi 3 bagian sama besar.
Dan setiap belahan cuminya aku potong lagi menjadi 3 bagian. Di sini aku mau menghias cuminya. Caranya berikan sayatan seperti ini. Dan nanti cuminya ini ketika dimasak akan berbentuk seperti kembang cumi. Jadi bisa terlihat lebih estetik ya teman-teman. Langkah selanjutnya kita akan cincang bawang putih terlebih dahulu. Bawang putihnya kita akan geprek menggunakan pisau. Setelah itu baru kita cincang bawang putihnya. Kemudian kita akan slice atau kita iris bawang bombay, dan di sini aku iris bawang bombaynya tidak terlalu tipis dan juga tidak terlalu tebal ya. Kalau udah semua sayuran dan seafoodnya selesai dipotong, langkah selanjutnya kita cuci semua sayurannya, dan di sini kita cuci bersih sayuran brokoli, wortel, jamur dan juga pakcoy. Kita cuci sampai benar-benar bersih ya. Dan kalau udah bersih, sayurannya kita tiriskan dan kita sisihkan. Sebelum kita masuk ke dalam proses memasak, langkah baiknya kita akan rebus terlebih dahulu sayurannya. Di sini sudah kita siapkan panci yang berisi air, kemudian kita taburkan garam secukupnya aja. Tujuannya supaya sayurannya tetap segar ya. Kita rebus sayuran wortel, brokoli dan juga pakcoy. Dan untuk tingkat kematangannya, kira-kira kita rebus setengah matang aja ya. Ini bisa kita tunggu sekitar 2-3 menit. Kalau udah semua sayurannya direbus dan sudah terlihat setengah matang seperti ini, kemudian kita angkat dan kita tiriskan. Lalu kita akan rebus seafoodnya seperti udang dan juga cumi, dan kita akan tunggu sekitar 2-3 menit, dan jangan rebus terlalu lama ya, supaya seafoodnya ini tidak alot. Opsi lain, teman-teman juga bisa marinasi udang dan cuminya dengan menggunakan baluran atau perasan jeruk nipis ya. Kalau di sini aku lebih suka merebus seafoodnya untuk menghilangkan bau amis. Setelah kita rebus seafoodnya selama 2-3 menit, langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Di sini sudah kita siapkan wajan dengan minyak panas. Kita akan goreng tofunya yang sudah kita balurkan menggunakan tepung maizena tadi. Triknya buat teman-teman, di sini kita masukkan tofunya satu persatu dan jangan sampai ada yang menempel antara tofu satu dengan tofu lainnya ya. Karena tekstur tofunya ini lunak, jadi jika tofunya dimasukkan bersamaan, tofunya akan menempel satu dengan lainnya. Jika sisi permukaan bawah tofunya sudah matang, lalu kita akan balik tofunya ke sisi permukaan atasnya ya. Nah, kalau udah tofunya berwarna golden brown atau keemasan seperti ini, langsung aja kita angkat kemudian kita sisihkan. Kita lanjut lagi ke dalam proses memasak. Pertama kita siapkan wajan dengan sisa minyak sedikit dari menggoreng tofu tadi. Lalu kita tumis cincangan bawang putih. Kita akan tumis bawang putihnya sampai matang dan mengeluarkan aroma wangi. Kemudian kita masukkan jahe yang sudah kita geprek atau kita memarkan. Lalu kita tumis bawang putih dan jahenya dan kita aduk-aduk ya. Kemudian kita masukkan dan kita tumis juga bawang bombaynya. Setelah itu kita masukkan jamur kuping. Karena jamur kuping ini cepat matangnya, maka kita tidak rebus terlebih dahulu ya, seperti bahan-bahan lainnya. Lalu kita tambahkan air sekitar 500-700 ml air. Kemudian kita tutup wajannya dan kita tunggu sampai airnya mendidih kurang lebih sampai 5 menit ya. Dan jika airnya sudah mendidih seperti ini, kita masukkan sayurannya seperti wortel, brokoli dan juga pakcoynya. Kemudian kita juga masukkan seafoodnya seperti udang dan juga cumi. Lalu juga kita masukkan seasoning bubuk seperti garam dan juga penyedap rasa. Lalu ada juga gula pasir. Kita masukkan juga seasoning saus seperti saus tiram dan juga kecap asin. Dan setelah semua bahan dan bumbunya masuk, kita aduk semuanya sampai merata ya teman-teman. Kita masukkan tofu yang sudah digoreng tadi, dan yang terakhir kita juga tambahkan larutan tepung maizenanya. Di sini kita masak sesaat aja karena sebelumnya ada beberapa bahan yang sudah kita rebus tadi. Dan jangan lupa teman-teman koreksi rasa ya. Apabila ada rasa yang kurang, teman-teman bisa tambahkan rasa sesuai selera. Jika semua rasanya sudah pas, sapot tahu seafood ini siap disajikan. Nah, ini dia sapot tahu seafoodnya udah jadi ya teman-teman. Setelah aku cobain, ini adalah sapot tahu seafood yang terenak yang pernah aku bikin. Gak hanya murah, bikinnya gampang, dan jadinya juga banyak. Mending bikin sendiri kan di rumah. Gimana? Penasaran kan? Yuk cobain dan semoga berhasil ya. Teman-teman bisa temukan ide resep masakan menarik lainnya di channel ini ya. Like video ini jika teman-teman suka, tulis komen jika ada saran atau pertanyaan lainnya, dan jangan lupa subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.